belajar perbedaan rumus sum, average, max, min, dan cara penggunaannya. Di sini udah ada tabel data mahasiswa dari nilai tugas sampai dengan nilai UAS. Sekarang kita mau jumlahin nilai tugas sampai nilai UASnya menggunakan rumus sum. Rumus sum berfungsi untuk menjumlahkan beberapa sel. Kita akan mulai dengan tanda sama dengan. Setiap rumus wajib menggunakan tanda sama dengan. Kemudian kita ketik sum, buka kurung, pilih data yang ingin kita jumlahkan, tutup kurung, kemudian enter. Tarik ujung tabel ke bawah untuk mengcopy rumusnya. Nah, sekarang kita udah punya jumlah data dari masing-masing mahasiswa. Kemudian kita akan mencari nilai rata-rata dari mahasiswa. Untuk mencari nilai rata-rata, kita menggunakan rumus average. Average berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data. Kita mulai dengan tanda sama dengan. Kemudian ketik average, buka kurung, pilih data yang ingin kita ketahui rata-ratanya, tutup kurung, kemudian enter. Tarik ujung tabel ke bawah untuk mengcopy rumusnya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nilai rata-rata dari setiap mahasiswa. Untuk mencari nilai tertinggi dari nilai tugas sampai dengan nilai UAS, kita menggunakan rumus max. Rumus max berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari suatu data. Kita akan mulai dari sama dengan, kemudian ketik max, tutup kurung, kemudian pilih data yang ingin kita ketahui nilai tertingginya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Tarik ujung tabel ke bawah untuk mengcopy rumusnya. Dan yap, kita sudah mengetahui nilai tertinggi dari setiap mahasiswa. Contohnya di tabel nomor 6, nilai tertingginya adalah 92, sesuai dengan data miliknya. Dan terakhir, kita akan mencari nilai terendahnya dengan menggunakan rumus min. Rumus min berfungsi untuk mencari nilai terendah dari suatu data. Tidak jauh berbeda dari max, tinggal dirubah rumusnya saja. Kita mulai dari sama dengan, kemudian ketik min, buka kurung, pilih tabel yang ingin kita ketahui nilai terendahnya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Tarik ujung tabel ke bawah untuk mengcopy rumusnya. Dan sekarang kita sudah mempunyai nilai terendahnya. Contohnya di nomor 8. Nilai terendahnya adalah 86, sesuai dengan tabel data miliknya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan fungsi if. Untuk rumus yang pertama yaitu VLOOKUP. Jadi VLOOKUP adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel data. Kemudian, mengambil nilai dari sel manapun di baris yang sama pada tabel data tersebut. Seperti awalannya, yaitu huruf V yang berarti vertikal, maka bentuk pada tabel referensinya berbentuk vertikal, yaitu datanya menurun ke bawah. Mari kita coba penulisan rumusnya, yaitu sama dengan VLOOKUP dalam kurung. Oke, sudah muncul rumus-rumusnya, yaitu yang pertama ada lookup value. Lookup value adalah nilai yang akan dicocokkan dengan nilai yang ada pada table array. Selanjutnya yaitu ada table array, yaitu tabel sumber yang akan diambil datanya. Selanjutnya yaitu ada kolom index number, adalah nomor kolom yang ada pada table array. Selanjutnya yaitu ada range lookup. Range lookup ini adalah metode pencarian dalam tabel sumber yang bernilai true, yang dapat ditulis dengan angka 1, atau false dapat ditulis dengan angka 0. Nah,
pemisah antar rumusnya ini bisa berupa tanda titik koma atau koma. Itu bisa disesuaikan dengan Excel yang ada pada komputer kalian. Oke. Selanjutnya yaitu rumus lookup. Rumus lookup ini adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data pada baris pertama sebuah tabel data, yang kemudian mengambil nilai dari sel manapun di kolom yang sama pada tabel data tersebut. Seperti awalannya, yaitu huruf H yang berarti horizontal, maka bentuk pada tabel referensinya berbentuk horizontal, yaitu datanya tersusun ke samping. Oke, kita coba penulisan rumusnya, yaitu sama dengan lookup dalam kurung. Oke. Rumusnya sama, hanya saja membedakan yaitu row index, yang dimana row itu artinya baris, sedangkan tadi VLOOKUP yaitu kolom index. Nah, kolom itu artinya kolom. Jadi bagaimana cara membedakan kolom dan baris? Kolom itu bentuknya vertikal yang ditandai dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan untuk baris itu bentuknya horizontal yang ditandai dengan angka di samping, yaitu ada angka baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Oke, jadi di sini kita akan menerapkan rumus lookup dan VLOOKUP. Di sini diberikan dua tabel, yang dimana tabel pertama berbentuk vertikal dan tabel kedua berbentuk horizontal. Tabel pertama berisi nomor pemesanan, nama customer, jenis kelamin, dan domisili. Sedangkan di tabel kedua berisi kota dan nama pengiriman. Oke, jadi di sini ada contoh data pemesanan customer dari Royal Express. Di sini kita mencari nama customer, domisili, dan lama pengiriman. Oke, kita cari yang pertama yaitu nama customer. Nama customer tadi di tabel data referensinya berada di kolom di tabel yang berbentuk vertikal. Berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya, acuan kita adalah menggunakan nomor pemesanan. Terus, tanda titik koma atau koma. Oke, untuk table array, kita balik ke sheet data referensi. Kita blok dari nomor pemesanan ini sampai Surabaya paling ujung kanan ini. Terus kita absolut dengan menggunakan FNF4 atau F4 saja. Selanjutnya titik koma. Selanjutnya itu kolom index number. Kolom index number ini adalah letak data yang kita mau atau inginkan. Tadi dari tabel data pemesanan kita diminta untuk mencari nama customer. Nama customer itu letaknya ada di kolom B, atau kalau ditulis dengan angka berarti di kolom nomor 2. Kita ketik 2. Nah, selanjutnya yaitu untuk range lookup-nya kita gunakan angka 0 karena untuk mengakuratkan data yang kita pakai. Terus kurung tutup, kita enter. Nah, tadi di tabel array kita ada mengabsolut datanya. Kenapa harus diabsolut? Agar rentang tabel referensi tidak berubah saat rumus dikopi ke sel lainnya. Kalau kita absolut saat mengcopy ke sel lainnya, itu akan muncul semua nama-nama yang sudah kita rumuskan tadi. Sedangkan kalau misalnya kita lupa nih untuk mengabsolutnya,
dia akan tetap muncul di kolom pertama. Tetapi jika kita mengcopy ke bawah, ada beberapa yang NA karena tidak akurat dengan data yang kita ambil dari tabel referensinya. Maka itu yang membedakan kenapa kita harus mengabsolut dan harus akurat. Oke, selanjutnya yaitu domisili. Domisili juga tadi berada di tabel yang berbentuk vertikal. Caranya sama seperti tadi, hanya saja yang membedakan itu kolom indeksnya. VLOOKUP. Kita juga menggunakan acuannya nomor pemesanan, table array. Jangan lupa di absolute. Nah, ini yang tadi saya bilang yaitu kolom indeksnya berbeda karena domisili ini berada di kolom nomor 4. Kita ketik 4. Kita titik koma 0. Benda kurung tutup, enter. Oke. Ini tinggal di copy saja ke bawah. Oke, sudah muncul. Selanjutnya yaitu lama pengiriman. Nah, lama pengiriman ini berada di tabel yang berbeda, yaitu nama pengiriman berada di tabel berbentuk horizontal. Berarti kita menggunakan rumus HLOOKUP. Lookup. Oke. Lookup value kita menggunakan domisili karena pada data referensinya itu tabelnya berisi kota dan lama pengiriman saja. Berarti kita ulang dulu H sama dengan H lookup dalam kurung domisilinya, terus titik koma, sebentar ada salah, ketik H lookup, klik domisili, oke. Titik koma, kita blok dari kota ini sampai ke 4 hari ini, tanda kata 4 hari ini. Terus jangan lupa di absolute. Terus titik koma, tadi kita diminta untuk mencari lama pengiriman, berarti row indexnya yaitu berada di baris kedua. Oke, titik koma lagi, 0, benda kurung tutup, enter. Oke, ini tinggal di copy juga. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita memperbaiki letak tabel atau susunan tabelnya. Jadi ini di blok semua dulu. Jadi untuk membuat tabelnya kita memerlukan shortcut agar memudahkan kita dalam menggunakan Excel. Shortcutnya yaitu ALT, H, B, dan A. A karena all border. Terus ini karena masih mepet-mepet tulisannya, kita bisa menggeser agar tidak mepet lagi tulisannya, yaitu dengan menggunakan shortcut ALT H O I. Oke. Nah, untuk judulnya ini agar tulisannya bisa di tengah-tengah di sini, kita blok dulu semuanya dari B sampai F. Terus kita klik ALT H M A. M karena simbol dari margin and center, dan A untuk merge across. Oke, kita lanjut dengan rumus yang ketiga yaitu fungsi if atau biasa disebut dengan fungsi logika, yang dimana fungsi ini digunakan untuk menghitung atau menentukan nilai suatu pernyataan atau kriteria tertentu.
baik satu kriteria atau lebih dari satu kriteria dengan menggunakan logika benar atau salah. Mari kita coba rumusnya. Sama dengan if kurung buka. Oke. Jadi di sini if itu berarti jika. Dan rumusnya yaitu ada logical test. Logical test ini adalah syarat pernyataan atau kriteria. Selanjutnya ada value if true. Adalah nilai jika syarat pernyataan atau kriterianya benar. Dan yang terakhir yaitu value if false, yang dimana artinya adalah nilai jika syarat pernyataan atau kriterianya salah. Jadi maksudnya itu apabila ekspresi logika benar, maka perintah pada value if true yang akan dilaksanakan. Tetapi apabila ekspresi logika salah, maka perintah pada value if false yang akan dilaksanakan. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan cara menggunakan rumus fungsi if. Di sini kita diberi data nilai rapor semester 2 kelas 11 IPA 2. Di sini kita diminta untuk mencari statusnya. Nah, sebelum mencari statusnya, kita baca dulu kriteria status kelulusannya. Di sini kita hanya diberikan 2 kriteria, berarti ini termasuk fungsi if tunggal. Jadi kriteria pertama yaitu jika nilai rata-rata di atas 80, maka dinyatakan lulus. Yang kedua yaitu jika nilai rata-rata di bawah 80, maka dinyatakan tidak lulus. Berarti rumusnya yaitu sama dengan if dalam kurung kita menggunakan nilai rata-rata. Karena di sini dinyatakannya yaitu jika nilai rata-rata di atas 80. Berarti tanda lebih dari 80. Oke, titik koma. Value if true-nya yaitu lulus. Lulus. Dan value titik koma. Value if true-nya yaitu tidak lulus. Oke, jadi setiap pengetikan huruf di rumus if itu harus disertakan dengan tanda kutip. Oke, di enter, hasilnya adalah lulus. Oke, tinggal tarik, selesai. Kenapa tidak menggunakan yang tanda kurang dari? Karena kita coba ya. If di kertasnya nilai rata-rata, kita gunakan tanda kurang dari 80, titik koma, value if true-nya lulus, titik koma, value if false-nya tidak lulus. Nah, itu dia tidak sesuai dengan kriterianya, karena 83 ini kan termasuk nilai yang di atas 80, sedangkan 78 ini termasuk nilai yang di bawah 80, jadi tidak akurat nilainya. Karena itu kita menggunakan rumus yang menggunakan tanda lebih dari. Oke, ini cara pengucapan atau pengejaan rumusnya ini adalah jika sel G lebih besar dari 80, maka dinyatakan lolos. Jika tidak, maka dinyatakan tidak lulus. Begitu cara pengucapannya.